sudah janjian sebelumnya tuh bagaimana nih? Karena ada cinta. Karena cinta. Masya Allah, luar biasa, ini baru pembukaan sudah begini nih ya. Karena cinta. Dan memang belum ada janjian sebelumnya. Belum ada janjian. Belum ada janjian. Masya Allah pertemukan ya di Cirebon ini. Ide bukan apa ya? Bukan ide. Kan saya pernah menjelaskan di apa di konten saya juga bahwasanya saya dulu tahun 2004 kan pernah terjadi saya head to head di rumah saya di bawah itu dengan dukun santet. Dengan dukun santet. Itu dan dari situ terus berkelanjutan. Nah, bahkan waktu 2 tahun yang lalu juga kejadian lagi, cuman kita duanya tidak di rumah. Ya sama seperti beliau ketika pandemi itu, ketika COVID kita nggak ada kegiatan, ya disini dakwah, terus kita nggak bisa mengumpulkan masa karena lockdown itu, ya kita bikin konten, kita videoin aja orang minta tolong jamaah-jamaah itu. Ya. Awal motivasi kita 2011 itu ada jamaah yang sakitnya itu aneh, ya nggak bisa dideteksi oleh medis. Di situ kita berpikir keras gimana ini caranya, gitu kan? Ya akhirnya ketemu kalau ini fake non medis gitu, karena ada tanda-tanda indikasi non medis. Betul. Gitu kan? Ya awalnya di situ, tapi nggak kunjung sembuh. Sebulan sakit, sebulan sembuh, sakit lagi, sebulan sembuh, sakit lagi. Ini harus dicari akar-akarnya ini. Ya, disitulah motivasinya sampai kita ketemu yang dalangnya itu. Saya selalu mengatakan ketika iman dan takwa kita selalu ditanamkan dalam hati, kita takut satu hanya kepada Allah, itu aja. Ya Allah. Kalau sudah takut satu hanya kepada Allah, udah clear ya. Beres. Mensupport dan mendukung penuh spiritualis yang ada di Indonesia, bahkan jutaan spiritualis. Spiritualis itu adalah salah satu ilmu sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Dan orang siapapun ketika Allah sudah tunjuk untuk menjadi spiritualis dan mempunyai kelebihan kan, sah-sah saja, terserah Allah kan ngasih ke siapa. Hatta tukang beca, tukang apa, kalau sudah kata Allah diberikan kelebihan, ya kenapa tidak? Karena segala sesuatunya yang manusia punya itu kan semua syariat. Betul. Hakikat tetap Allah. Saya mendukung semua karena saya yakin semua adalah itu syariat. Mau berobat ke tukang becak mangga, mau berobat ke dukun mangga, akan tetapi pesan satu, jangan pernah menyekutukan Allah. Ya, karena semua itu adalah syariat. Media kan karena dulu juga waktu zamannya Kanjeng Nabi kan, so itu pernah ada salah satu sahabat yang sakit. Ketika dari rumahnya sakit sampai ke rumah Rasul kita sembuh. Baru masuk pintunya aja sembuh. Ketika sudah dikasih air sembuh. Nyampe rumah sakit lagi. Nah, akhirnya sampai frustasi kan seorang sahabatnya. Oh, kenapa ini saya berobat ketika di rumahnya sembuh, ketika di rumah sakit lagi. Nah di situ ada woro-woro di mobil pengumuman nanti besok ada pengobatan yang akan dilaksanakan oleh pendeta siapa gitu kan, Yahudi wa Nasoro gitu. Terus datang, begitu datang dikasih air sembuh dan blast, tidak sakit lagi. Nah akhirnya berpikirlah, saya berobat ke Rasul kok tidak sembuh-sembuh, tapi ini kepada Yahudi kenapa sembuh? Hanya kedengaran sahabat alim mau dibacok itu, ini kurang aja nih menyepelekan Rasul kita. Hanya laporanlah kepada Rasul. Rasul akhirnya dipanggil lah si orang itu untuk diomongin, kenapa udah sembuh, udah alhamdulillah ya Rasul, kemarin saya berobat. Oh begitu. Ini yang Rasul mengatakan, ini yang namanya penyakit Allah itu sudah tentukan. Ketika penyakit itu dikasih sama Allah, ini nanti sembuhnya tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian. Nah itu waktu ke saya, karena yang ada dalam diri kamu itu ada jin. Jadi jin itu ketika masuk ke rumah saya takut kabur. Ketika kamu ke rumah lagi, pasti jinnya mendekat lagi. Itu pas Yahudi kamu ngasih air, Allah sudah menentukan jam segitu detik sembuh, ya pasti sembuh. Nah itu kita ambil pelajaran bahwasanya semua ada syariat dan hakikat Allah. Dan di situ pun Rasul membuktikan, nih kalau kamu tidak percaya sakit kamu ada jin, saya tunjukin jinnya. Keluarlah itu kucing hitam kan, keluar. Nah itu
Jadi kita garis bawahi bahwasanya saya mendukung dan saya hormat penuh kepada spiritualis bila mana spiritualis itu menggunakan ilmu dari Allah untuk kebaikan, jangan pernah untuk menyakiti. Tapi kalau sudah untuk menyakiti, menzolimi orang-orang yang tidak bersalah, di situ saya yang tidak setuju. Perang pokoknya sudah. Nah, semua itu adalah ilmu dari Allah. Betul. Jadi mau berobat ke siapapun mangga, Mangga. karena itu adalah syariat. Karena dokter tidak bisa menyembuhkan, saya tidak bisa menyembuhkan, bahkan kiai pun tidak bisa menyembuhkan. Allah hakikat. Allah adalah yang Ya, bisa menyembuhkan. luar biasa. Gitu. Yang pertama tentang kemusyrikan tadi ya. Ini agak menarik juga. Tentang kemusyrikan tadi itu Allah menciptakan ilmu kan ada 5. Yang pertama itu irhas, yang kedua itu mukjizat, yang ketiga itu karomah, yang keempat maunah, dan yang kelima istidraj. Ini yang kita terkadang masyarakat bingung membedakan. Ya, yang menyerupai dukun dan yang menyerupai ustaz. Di sini yang kita agak membingungkan, ini harus paham mungkin ya. Di sini harus paham. Yang pertama irhas itu kan maziyah yang diberikan Allah kepada hamba yang belum diangkat nabi, para nabi yang belum diangkat kenabiannya. Kemudian mukjizat, ini kelebihan anugerah yang diberikan Allah untuk para anbiya. Dan yang ketiga karomah, para wali min auliyaillah gitu. Yang keempat maunah, dan ini kita pun insya Allah bisa mendapatkan maunah dari Allah. Semuanya bisa sakti lah kata beliau ya. Bisa menembus batas di situ. Dan yang 5 ini yang susah, yaitu istidraj. Ini saya mau cerita dikit aja. Di kampung saya itu ada orang yang supranatural luar biasa spiritualnya. Disegani orang banyak. Nggak berani orang macam-macam mau bilang apa, ini nggak berani. Kaya juga, hebat, sakti lah gitu ya. Kemudian suatu saat ini orang tersebut pesan kepada anaknya 4. Jangan sampai ketika saya mati, wasiat jangan sampai ada satu orang pun yang berani masuk kamar saya. Dan gitu. Ternyata singkat cerita beliau wafat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini sengketa ini anak 4 ini. Anak 4 sengketa sampai ada satu anak yang ngotot ingin dibongkar kamarnya. Karena penasaran gitu, misalkan wajar aja. Sampai kalau nggak boleh dibongkar ini, sampai dia lebih baik saya mati nggak diakui keluarga daripada nggak bongkar. Akhirnya kita tuh itu datang di situ. Alhasil singkat cerita dibongkar dan subhanallah. Ternyata di kamar mandi, khususnya di klosetnya itu kececeran ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Dan ketika syaratnya nggak nampak ini beliau. Nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat bersama kita, nggak pernah. Allah alam ya Allah yang tahu. Tapi yang membuat kita penasaran di situ ayat Quran terkecil di kloset. Nah, di situ mungkin kita membedakan antara istidraj mana maunah ini yang susah di sini. Antara spiritual yang tadi itu. Terkait tentang tadi tanyaan apa? Ya, ada juga betul kadang keluarga kita. Keluarga diganggu. Ya, kalau nggak kita betengi ya bisa juga mengarah ke keluarga juga begitu. Awal cerita kita belajar kita punya guru di Pasuruan dan beliau juga punya guru di Banten. Oh, nyambung lagi deh. Terus Jadi punya guru di bidang spiritual terutama di jurus asma di situ. Jurus asma ini ada 4 tingkatan kalau di kita, mungkin kalau di beliau beda ya, lebih tinggi masya Allah. Masya Allah ini saling merendah semua ini, bingung nih kita nih. Ada 4 tingkatan. Kalau tingkat pertama itu ada 32 gerakan. Yang mana 32 gerakan ini beda semua, fungsinya juga beda. Ya, kayak beliau lihat di YouTube-nya mencabut ilmu, itu juga ada gerakannya sendiri. Asma jurus ya. Itu ada belajarnya di situ. Artinya memang belajar ya? Belajar nggak ada, sarjana ekonomi aja belajar. Tiga itu masih kelas 5 SD. 1993 masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan saya putuskan untuk tidak sekolah lagi. Tidak sekolah pendidikan formal lagi? Iya, sampai kelas 5 SD. Sampai kelas 5 SD. Terus kemana sih? Dan saya selesai nggak sekolah. Nggak sekolah sama sekali? Enggak. Nah ini dapat dari mana? Saya nggak punya ijazah. SD, SMP saya nggak punya ijazah, nggak punya. Tapi beliau pinter bener. Nggak punya ijazah, masya Allah. Saya 93 saya ngomong ke abah saya bilang saya nggak mau sekolah, capek. Saya nggak bisa makan bangku sekolah. Makanya saya Itu usia berapa satu jam? usia berapa? Kan kelas 5 deh. Kelas 5 berarti usia kurang lebih
11 ya. 11 tahun. 11. Saya langsung minta mondok sendiri. Masya Allah. Di pesantren Kempek. Oh di Saya Kempek. selama 7 tahun. Allah. Setelah dari Kempek, saya langsung pergi ke Kewagian Pare Di Jawa Timur. di Fathul Ulum, Masya Allah. Kiai Hanan. Ya Rob. Masya Dari Allah. Kiai Hanan, saya terus ke Grobogan Purwodadi. Ke Kiai Haji Ishak Al-Hafiz, Allahumma yarham. Allah yarham. Saya sempat juga ke Lirboyo. Nah, dan terakhir saya juga pernah di Cirebon lagi, di situ di Sindang Laut. Setelah itu saya terakhir untuk mondok di Tahfidul Quran di Benda Bumi Ayu Sirampok. Masya Allah. Waktu itu saya cita-cita saya pengen ke Mesir. Cita-citanya bukan pengen jadi pendekar bukan? Nggak mau ke Mesir. Waktu saya masih ada, karena saya di Bumi Ayu saya untuk nyelengin, untuk menghafalkan Lagung Quran. ya. Masya Allah. Begitu dapat 15 juz, sampai saya meninggal lah. Ya Rob, Allah Yang yarham. Mesir nggak jadi, jadinya pesisir. Jadi beliau ini.